keimanan dan ketaatan kepada Allah. Saya menyaksikan adab yang luar biasa antara dua guru mulia kita, Pangarsa Abah dan Pangarsa Abuya. Secara urutan, Pangarsa Abuya dipersilahkan untuk mengisi. Namun adab beliau mengatakan tidak. Abuya hadir saja. Abuya ingin mendengarkan ilmu dari Abah. Profesor Dr. Abuya Kiai Haji Muhammad Muhyiddin Abdul Qadir Al-Manafi mengatakan Abuya hadir untuk menerima ilmu dari Abah. Tapi tidak kalah mulia pula adabnya. Abah berkata, Abah pun ingin mendengar ilmu dari Abuya. Allahu Akbar. Apa yang kita saksikan adalah ulama dan ulama saling mencintai dan memuliakan. Sudahi perselisihan di antara kita, mari kita saling memadu cinta, saling mengikat cinta, dan saling memupuk kerinduan di antara kita. Karena Abah pula yang menghendaki Pangarsa Abuya, maka dengan senang hati kita persilahkan kepada Profesor Dr. Abuya Kiai Haji Muhammad Muhyiddin Abdul Qadir Al-Manafi hafizahullah. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa afdhalus salati wa atammut taslimi ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Shadaqallahul aliyyul azim. Hadirin hadirat yang sangat dicintai, terkhusus para habaib, para ulama, dan juga aparat pemerintahan yang hadir dalam acara kebahagiaan kita semua, dan khusus teristimewa kepada yang mulia Habibuna, kekasih kita semua, wa uswatuna wa qudwatuna. Beliau ulama kita, beliau sepuh kita, beliau perekat kita, dan juga beliau keberkahan, dan beliau rahmat dari Allah untuk kita, untuk semua umat Islam, ya, bukan untuk masyarakat Sumedang saja, tidak, dan juga untuk semua umat manusia. Wilujeng sumping, marhaban ahlan wa sahlan kepada orang tua kita, guru kita, ulama kita, kekasih kita. Semoga beliau dipanjangkan umurnya, dengan kesehatannya, keafiatannya, limpahan rahmat dan keberkahan, asrar dan anwar, dan limpahan nikmat dan kebahagiaan, limpahan anugerah untuk beliau dan ahlul baitnya, dan melimpah untuk kita semuanya dan seluruh umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buya saat ini seperti yang tadi disebutkan, bahwa tidak akan memberikan ceramah, ya, kebahagiaan yang tak terhingga saat ini dalam momen satu adalah momen maulidnya Kanjeng Nabi Muhammad, yang dalam arti kelahiran Nabi kita itu kelahiran segenap kebaikan, segenap keterpujian, kelahiran hak kebenaran, kelahiran seluruh akhlak yang mulia, kelahiran ilmu yang sakral,
kelahiran segenap amal soleh, niat-niat yang agung, ucapan-ucapan yang mulia, kelahiran Al-Quran, kelahiran sunnahnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW, kelahiran cahaya dan segenap rahasia ilahi, kelahiran keselamatan, kebahagiaan dan kemuliaan bagi semua manusia dan bangsa jin yang beriman dan mengikuti jejak beliau, dan kelahiran rahmat ke seluruh alam semesta, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan kelahiran semua keturunan beliau, dzurriyyah beliau yang menjadi pengaman dan keberkahan bagi semua umat manusia, bagi bumi dan ahli bumi ini, yang diantaranya adalah wujud tetamu termulia kita adalah yang mulia Abah Al-Habib Lutfi radhiyallahu ta'ala wa hafidhahu min kulli su' wa makruh fid dunya wal akhirah. Dan juga yang kedua adalah momen haulnya, ya, leluhur kita semua yang bukan sembarang pejabat, bukan sembarang pejabat, ya, bukan sembarang pangeran. Ya, pejabat itu banyak di muka bumi ini, tapi kalau pejabat yang diziarahi siang malam, ya, oleh muslimin muslimat dari berbagai provinsi datang ke sini berbus-bus, kira-kira pejabat yang mana di zaman kita, ya, yang sudah wafatnya saja diziarahi? Dan itu artinya tidak sembarang, karena orang mau ziarah ke kita, walaupun kita wasiatkan kepada semua manusia, kalau saya mati kalian harus ziarahi aku, nggak akan bisa. Ini adalah magnet, ingat, ilahi, magnet ilahi ini. Artinya ada sesuatu rahasia yang agung di sisi Allah, karena bukan sembarang pejabat. Beliau adalah seorang ulama, beliau adalah seorang soleh, beliau adalah seorang wali. Ingat, ya, beliau adalah seorang dai, beliau adalah seorang mubaligh. Ini perlu diketahui, perlu diketahui. Lihat nasabnya, lihat nasabnya jelas terang seperti matahari. Nasab beliau yang sampai kepada Kanjeng Syarif Hidayatullah Cirebon, ya. Kanjeng Syarif Hidayatullah Cirebon itu keturunannya menjadi wali-wali besar, menjadi ulama-ulama besar, penyebar segala kebaikan, penyebar keterpujian, penyebar ilmu pengetahuan, penyebar amal soleh. Ingat, perangkat umat. Nah, di antaranya ada yang bajunya itu adalah baju pejabat, padahal di dalamnya adalah seorang ulama, seorang wali. Makanya pantas kalau kita memuliakannya dari berbagai sisi, hatta dari sisi kepemimpinannya tadi oleh Bapak penjabat, ya, Bupati Sumedang diceritakan. Artinya dari sisi kepemimpinannya, tapak lacak kepemimpinannya begitu luar biasa, mengangkat harkat martabat bangsa Sumedang dan bangsa Indonesia sehingga wangi di muka bumi ini, ya. Itulah Pangeran Sumedang kita semuanya. Maka kita patut bersyukur dalam ayat yang dijadikan muqaddimah tadi. Ini bagian dari karunia Allah, ini bagian dari rahmat Allah yang harus disikapi dengan rasa bahagia. Falyafrahu, maka saat ini, hari ini walaupun panas tapi bahagia. Berbahagialah bersama-sama. Buya juga kebahagiaan yang tidak bisa diungkapkan saat ini. Alhamdulillah wilujeng kasadayana dicekapkeun dia Buya ketika kalimat ieu ya, urang pada ngadamukeun nasihat ti pamirsana yang mulia Abah Habib, ya. Urang pada ngaminan doana Abah Habib, ya. Oke, pada ngadoakeun sadayana ka Abah Habib, sabab urang sadayana
dina hirup urang, maut urang, di akhirat urang butuh ku sosok seperti Abah Habib. Butuh, mau tidak mau, sadar atau tidak sadar, sangat membutuhkan ya kepada sosok seperti Abah Habib di dunia dan di akhirat ya. Semoga kita mendapatkan keberkahan beliau, asrar dan anwar beliau ya. Sekian dari Abuya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panjang usia, sehat walafiat untuk pangarsa Abuya, amin ya rabbal alamin. Kantun naonan aja nih. Insyaallah untuk acara puncak daripada rangkaian kegiatan Haul Paduka yang mulia Kangjeng Pangeran Usugi, yakni Raden Somanagara bin Eyang Kusumayuda bin Eyang Suryanagara Pangeran Kornel bin Suryanagara II bin Suryanagara Hiji, nikah sarang Ratu Ajeng Diningrat bin Pangeran Karuhun Kusumadinata bin Eyang Tanumaja bin Eyang Panembahan bin Eyang Kibagusuru bin Eyang Ranggagede bin Eyang Gesan Ulun bin Kangjeng Pangeran Sandri, dan insya Allah akan disampaikan oleh pemirsa yang mulia, guru tercinta Maulana As-Sayyid Al-Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Hashim bin Yahya hafizahullah. Insyaallah setiap ilmu yang akan kita terima pada siang hari ini adalah pengikat di antara kita. Jangan lupa, qala sallallahu alaihi wasallam, antum syuhada'ullahi ta'ala fil ardi. Engkau adalah saksi Allah di muka bumi. Kita menjadi saksi untuk Maulana Al-Habib Lutfi. Al-Habib Lutfi menjadi saksi buat kalian, sehingga kelak di akhirat kita dikumpulkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena yahtajuna nas al-ulama'a kama yahtajuna fid dunya. Kelak mereka di akhirat akan butuh ulama sebagaimana di dunia mereka juga membutuhkan ulama. Yang tercinta Sayyid Maulana Abah Al-Habib Lutfi bin Ali bin Hashim bin Yahya, falyatafaddal alaihi mashkur. Yang saya hormati para sesepuh, sesepuh, para alim ulama, para habaib, khususnya akhina billah Sayyidi Syekh, atau lebih dikenal namanya panggilan Abuya Muhyiddin Atallahu Umrahu bi Sihhatin wa Afiyah. Dan yang saya hormati para sesepuh dari para ajengan, maaf apabila saya tidak bisa menyebutkan satu persatu, tidak berarti mengurangi takdim ikhtiram kami kepada para beliau. Dan yang saya hormati sesepuh kita Sri Paduka Pangeran Raden Akib Lukman Sumadi Surya, semoga beliau juga diberi kesehatan oleh Allah, sehat walafiat. Dan yang saya hormati bapak-bapak dari Purbalingga, pejabat Bupati, Bapak Dandim, Bapak Kapolres, bapak-bapak dari instansi pemerintahan, sipil, TNI, Polri yang selalu kita banggakan. Dan saya hormati khususnya Bapak Danrem 062 di Garut, dan yang saya hormati Pak Camat, Pak Danramil, Pak Kapolsek,
serta jajarannya, panitia penyelenggara dalam rangka Haul Pangeran Sugi, dan yang saya hormati hadirin wal hadirat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil awwal bila ibtida wal akhiru bila intiha, jami'us sifatil ulya wal izzati wal kibriya, wassalatu wassalamu ala imami ahli sofa wal wabha, qutbil anbiya wal awliya, sayyidina wa maulana Muhammadin khairul dawa likulli saqamin wada, rahmatan wasyifa fi sirri wal jila, wa ala alihi wa sahbihi madamatil arda sama. Amma ba'du. Bertepatan bulan Maulud, bulan yang sangat luar biasa, karena bulan tersebut lahirnya seseorang yang dipilih oleh Allah, yang tidak pernah dipanggil namanya belaka, selalu dipanggil oleh Yang Maha Kuasa dengan gelar-gelarnya. Tetapi apabila memanggil kepada baginda Nabi SAW dengan namanya, menggunakan kalimatul khobar seperti Muhammadur Rasulullah, itu pun pangkatnya di bawah Rasulullah. Dan 2 ayat lagi masih ada, itu pun bentuknya khobar. Tapi yang kalimatul nida dengan panggilan ya, pasti menggunakan kalimat kebesaran baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berbeda Allah Ta'ala memanggil dengan para anbiya terdahulu, ya Musa, ya Ibrahim, ya Yunus, dan lain sebagainya. Tapi kalau memanggil kepada baginda Nabi, ya ayyuhan Nabi, ya ayyuhan Rasul, ya Mudaththir, ya Muzammil, Taha, Yasin, bukan ya Muhammad. Allah Ta'ala berfirman, la taj'alu du'a Rasul bainakum kadu'a ba'dukum ba'dah. Jangan kau memanggil kekasihku ini sebagaimana kamu memanggil sesamamu. Allah Ta'ala memberi contoh, tidak memanggil ya Muhammad atau ya Ahmad, tapi memanggil ya ayuhan Nabi, ya ayuhan Rasul. Ini pendidikan dari Allah Ta'ala yang sangat luar biasa untuk kita semuanya. Ternyata panggilan itu mahal, karena yang dipanggil ataupun yang memanggil akan mengangkat martabat seseorang yang memanggil. Kalau baginda Nabi sudah tidak kita bicarakan, lebih terhormat dari segala-galanya. Tapi umatnya perlu terangkat dengan panggilan tersebut, mengangkat martabat haibah al-ummah itu sendiri. Seperti satu contoh, kita manggil ada seorang RT masih muda, Pak Uu atau Pak Lurahnya pun masih muda. Saya lebih tua jauh daripada lurahnya ataupun RT-nya. Saya menghargai mengapa beliau terpilih selaku kepala desa. Sudah diangkat bapaknya semua seluruh kelurahan tersebut.
satu desa sudah diangkat sebagai bapak, RT-nya sama, dan kita mengakui dan kita memilih. Pasti kita akan memberikan contoh yang baik. Walaupun umurnya muda, kita memanggil Pak Lurah, padahal saya umurnya jauh, lurah tersebut separuh dari umur saya. Tapi karena kita menghargai, dengan panggilan Pak Lurah akan menjadi kewibawaan warga desa. Begitulah warga desa hormatnya kepada lurahnya. Jangan main-main sekali-kali kamu di desa ini, karena lurahnya sangat dicintai. Tidak satu pun dari penduduk desa tersebut memanggil namanya belakang. Itu panggilan sangat hebat sekali. Sama ketika kita memanggil Pak Lurah, Pak RT, ada Ustadz umurnya masih muda, hafizul Quran, atau mengajarkan kita tidak sembarangan. Kita memanggil Abuya, walaupun umurnya lebih muda. Abuya atau Ustadz, nah Ustadz, Pak Ustadz, dan lain sebagainya, akan memberikan contoh kepada anak-anak kita yang belajar kepada beliau, akan berpikir, abah saya saja sangat menghormati kepada Ustadz, jangan main-main terhadap Ustadz. Inilah kewibawaan yang jarang mungkin kita terpikirkan. Itu panggilan. Dari sinilah Allah Subhanahu wa taala memberikan pendidikan terhadap umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sejauh mana kita lebih mengenal kepada Rasulullah. Jangan kita suka berbicara, kan Nabi Muhammad sama-sama sama kita manusia biasa. Nah kalau manusia biasa bagi Nabi, lalu kita manusia apa? Yang begitu pangkatnya hebat disebutkan manusia biasa. Lalu kita ini manusia apa? Harusnya itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Disinilah keistimewaan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Memang benar ada ayat. Katakanlah kasihku kepada umatmu. Qul innama ana basyarun mithlukum. Ada taksisnya di sini. Yuha ilayya. Basyarunnya baginda Nabi tidak sama dengan basyarun kita. Kalau basyarun baginda Nabi tidak meninggalkan pokoknya. Basyarun nabiyun, basyarun rasulun, basyarun mukhtarun, basyarun mahfudun, basyarun maksumun. Kalau kita basyarun biasa, jauh. Beliau yang sunabil aswad tetap dalam lindungan Allah, dalam ismatillah wa hifdillah. Itu basyariahnya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pantas kalau tepatnya wahyu, kita mau makan saja milih piring yang bersih, mau minum saja milih cangkir yang bersih, masa mau menempatkan sak nasi yang kita cari capek-capek piring yang kotor. Terima kasih kita kepada Allah kemana. Begitu pula kita minum. Apalagi wahyu bisa turun ke manusia biasa. Tidak mungkin. Makanan saja kita bisa milih tempatnya harus yang bersih. Tidak masuk akal, impossible. Jadi secara logika. Di dalam Maulud ringkas sekali. Artinya biar tahu kita mengetahui bagaimana perjuangan beliau. Dengan semakin mengetahui perjuangan beliau, semakin cinta kita kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu contoh saja yang ringan. Kita itu bangun tidur, ya maaf bukan nyindir. Kita itu bangun tidur, kalau Habib Lutfi sukanya kopi sama rokok. Lalu setelah subuh tanya nih, kopinya kos kaya tahan tuh. Mana tuh? Bukan.
Coba sekali-kali anak-anak kita bangun tidurnya sudah berangkat sekolah, tanya sehat atau tidak. Bagaimana keberadaan anak-anak itu berangkat? Sudah Pak, sudah berangkat anak-anak sekolah. Ya Allah, ya Rabb, jadikanlah anak-anakku ini kelak yang akan tidak memalukan kedua bapaknya di hadapanmu ya Allah. Tidak akan memalukan baginda Nabi SAW di hadapanmu. Tidak akan memalukan bangsanya kelak di hadapanmu ya Allah. Itu bapak tanggung jawab, walaupun tidak harus diucapkan, tapi dalam hati itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita ini banyak lupanya. Coba, apalagi bagaimana kalau lihat ibu-ibu kita kasih sayangnya terhadap anak-anak. Maaf, mungkin kurang baik kalau kita ucapkan. Anak yang masih umur 1 tahun, 2 tahun, ibu kita itu sudah capek-capek dari pasar, tahu apa yang disukai anak-anaknya, makanan apa yang disenangi anak, bukan makanan saya itu apa. Itu makanan anak-anaknya dari yang pertama sampai yang paling kecil belum tahu. Itu sifatnya ibu-ibu kita. Nanti habis datang dari pasar, anak-anaknya ngerumun, yang masih sekolah disimpan oleh ibunya. Nanti kalau anaknya datang, tapi yang kecil terkadang si ibu ini belum sarapan pagi. Begitu sedang sarapan, si anak yang kecil itu entah mengeluarkan kotoran gimana, cepat dia anaknya diambil, disucikan. Habis tangannya suci bersih, tidak jijik, tidak apa, makan dengan enaknya luar biasa. Itu seorang ibu kasih sayangnya terhadap anaknya sejauh itu. Kalau kita mikir di tangan kita karena kotoran anak sendiri masih mikir. Tapi kalau ibu-ibu sama sekali tidak berpikir ini jijik atau apa, cuci bersih makan lagi biasa. Itu hebatnya seorang ibu. Betul dan tidaknya saya nggak tahu. Insya Allah betul. Nah, itulah. Itu hebatnya. Nah, kita kembali kepada Rasulullah. Kita bangun tidur, sudah ingatnya apa kesenangan kita? Rasulullah tidak. Mau tidur yang didoakan umatnya. Bangun tidur umatnya, umati. Sampai bangun dari alam kubur yang ditanyakan ketika dijemput oleh malaikat Jibril dengan pakaian-pakaian yang luar biasa dari jannah. Begitu langsung dipegang lengannya Sayyidina Jibril yang ditanyakan siapa? Kaifa ummati ya Jibril? Bagaimana keberadaan umatku ya Jibril? Tidak bertanya kaifa zaujati wa auladi, bagaimana istri saya, anak-anak saya. Lah, yang ditanyakan siapa? Kaifa ummati. Tanggung jawabnya Rasulullah SAW sudah sejauh itu kepada umatnya. Bagaimana kita cinta kita kepada Rasulullah SAW? Tapi mana mungkin kita akan mengetahui Rasulullah SAW secara luas tanpa sahabat, tanpa turun ulama, aulia yang ada di Indonesia khususnya, membawa kebesaran baginda Nabi SAW, membawa kebesaran Al-Quran yang menjadi mukjizat baginda Nabi SAW. Luar biasa. Untuk siapa? Untuk pedoman kita semuanya apa yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Taala Alaihi Wasallam. Ini diantaranya. Dan kita akan lebih jauh mengenal para ulama-ulama khususnya yang ada di Indonesia. Saya bangga, para bapak, para ibu, maaf, saya bangga menjadi bangsa Indonesia. Kalau keturunan Habib Lutfi, Samit. Tapi bangsa Habib Lutfi bukan Arab, bangsa Indonesia. Maka kalau dikatakan Habib Lutfi orang Arab,
dari mana Arabnya? Lahiran di Indonesia, cari uang di Indonesia, jalan-jalan di bumi Indonesia, sudah menjadi warga negara Indonesia, masih dikatakan, masih mau mengakui saya Arab. Saya keturunan Sayyid, tapi bangsa saya adalah bangsa Indonesia. Harus begitu. Itu di antaranya. Maka perlunya adanya khol dan lain sebagainya untuk apa? Untuk mengingatkan kepada kita. Saya sedikit mengambil guru saya, Al-Alimul Allamah Al-Arif Billah Sayyidi Syekh Muhammad Abdul Malik. Beliau seorang wali besar, hafidhul Quran. Beliau mursyid tariqah Naqsyabandi Khalidiyah. Beliau mengambil dari gurunya Sayyidi Syekh Muhammad Ilyas. Sayyidi Syekh Muhammad Ilyas dari gurunya Sayyidi Sulaiman Zuhdi. Sayyidi Sulaiman Zuhdi dari gurunya Sayyid Sulaiman Al-Qarimi. Sayyid Sulaiman Al-Qarimi dari gurunya Sayyidi Abdullah Afandi. Sayyidi Abdullah Afandi dari gurunya Maulana Khalid Mujaddid. Maulana Khalid Mujaddid dari gurunya Sayyidi Syekh Abdullah Dahlawi. Sayyidi Syekh Abdullah Dahlawi dari gurunya Sayyidi Syekh Samsuddin Habibullah Mudahir. Sayyidi Syekh Samsuddin Habibullah Mudahir dari Sayyidi Syekh Muhammad Nuruddin Al-Badawani. Sayyidi Samsuddin Nuruddin dari gurunya Sultanul Aulia Imam Saifuddin Al-Faruqi. Imam Saifuddin Al-Faruqi dari gurunya Sayyidi Syekh Muhammad Ma'sum. Sayyidi Syekh Muhammad Ma'sum dari gurunya Syekh Ahmad Al-Faruqi Sirhindi Al-Mujaddidu Al-Huthani. Beliau dari gurunya Sayyidi Syekh Maulal Karim, dari Sayyidi Syekh Muhammad Al-Baqi, dari Sayyidi Syekh Muhammad Darwis, dari Sayyidi Syekh Abdullah Al-Akrar, dari gurunya Sayyidi Syekh Yaqub Al-Jurhi, dari Sayyidi Syekh Muhammad Al-Auddin Al-Attar, dari gurunya Sayyidi Syekh Muhammad Bahauddin Naqsyabandi Al-Huwaisi Al-Bukhari Al-Husaini. Beliau dari gurunya Sayyidi Amir Tilal, dari gurunya Sayyidi Syekh Muhammad Babas Sammasi, dari Sayyidi Syekh Ali Romitani Riwikri, dari Sayyidi Roham Mahmud Al-Anjiri, dari Sayyidi Syekh Muhammad Arif, dari Sayyidi Syekh Abdul Khaliq Al-Mujduani, dari Sultanul Awliya wal Arifin Yusuf Al-Hamdani, dari gurunya Abi Ali Al-Farmadi, dari gurunya Abil Hasan Hirqani, dari Abi Yazid Al-Bastami, dari gurunya Al-Imam Ja'far Sadiq bin Muhammad Al-Baqir. Imam Ja'far Sadiq ini yang menurunkan aulia besar khususnya di Hadramaut, Yaman, dan di Indonesia. Siapa keturunan beliau? Adalah Maulana Syarif Hidayatullah bin Imaduddin bin Amdaduddin Abdullah bin Ali Nurul Alam bin Jamaluddin Husain bin Ahmad Syah Jalal bin Abdullah Uthman Khan bin Ali bin Abdullah Uthman Khan bin Amir Abdul Malik bin Alwi Amal Faqih yang meninggal tahun 613, bin Muhammad Said Barbat bin Ali Khalid Qasam bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa Al-Naqib bin Muhammad Al-Naqib bin Ali Al-Uraidi bin Ja'far Sadiq yang saya sebutkan tadi di atas. Ja'far Sadiq ibunya adalah Sayyidah Farwah bintil Qasim bin Muhammad bin Abi Bakr bin Siddiq, berarti wali 9
dan sultan-sultan yang ada di Jawa khususnya tidak terlepas turunan baginda Nabi, turunan Sayyidina Ali, turunan Sayyidah Fatimah, ya turunan Sayyidina Abi Bakr Siddiq. Ya maaf saja harus dulu dilajeng ke sampai terang gitu, untuk ke Parman Obor gitu. Maaf bahasa Inggris sebentar. Lanjut gampang lah. Bener-bener. Dari Imam Ja'far Shadiq, ayahnya Sayyidina Imam Muhammad bin Baqir, silsilah Barakah Nasyabandiyah. Sampai Imam Ali Zainal Abidin, Sayyidina Husain, Sayyidina Ali. Dan Imam Ja'far Shadiq menerima zikir siri dari kakeknya, dari ibunya Sayyidina Al-Qasim bin Muhammad bin Abi Bakr Siddiq, dari sahabat Salman Al-Faris, dari Sayyidina Abi Bakr Siddiq, dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Silsilahnya demikian, torekohnya pun maupun nasabnya. Nah, guru kita tersebut tadi, saya ingin belajar dari guru saya. Di antara ulama-ulama tersebut, kalau mau makan, mau dahar, itu pakaiannya rapi, tidak asal pakaiannya, tidak bersih, rambutnya disisir, kopiahan. Lama-lama saya terpancing. Saya tanya kepada guru saya, ya Sayyidi alimni, ajarkanlah saya. Ada guru makan ini adabnya, totok romonya makan gimana? Apa guru saya? Ya baladi, saya kalau mau makan pakai pakaian begini ini sesungguhnya bukan menghormati nasi, bukan menghormati air. Air makhluk, nasi pun makhluk, sarana untuk mencari pelepas dahaga bentuknya air, sarana mencari kenyang bentuknya makanan atau nasi. Kita bisa mengenal atau tidak yang memberikan kenyang. Kita kenal tidak sama orang, sama yang memberikan orang yang memberikan lepas dahaga. Siapa yang memberikan kekenyangan dan siapa yang memberikan pelepas dahaga. Jadi makan kita pun, minum kita pun langsung kenal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan asal minum dan bukan asal makan. Kalau kita mau berbicara syirik, tidak usah jauh-jauh ke kuburan. Makan pun kalau mempunyai i'tiqad bahwa kalau kita tidak makan mati, itu syirik. Seolah-olah nasi itu bisa beri makan, beri hidup dan sebagainya. Kita lupa. Minum pun sama. Kalau kita i'tiqad, kalau tidak minum mati. Kalau kita tidak berobat ke dokter nanti begini, nanti begini. Kalau kita tidak minum obat, sama bisa mendekati kesyirikan kalau tidak kebetulan. Jadi kalau mau mencari kesyirikan tidak usah repot-repot ke kuburan jauh. Ya waladi, wahai putraku, saya berpakaian yang demikian ini menghormat kepada si pemberi rezeki. Makanya kalau makan, jatuh satu butir nasi diambil asal bersih, tidak berbahaya. Apa sebabnya? Ini satu butir nasi ini ribuan tangan yang ikut ambil. Bukan satu tangan, dua tangan yang ikut ambil. Coba, dari mulai mencampur, membajak, tebar, tandur, matun dan lain sebagainya, sampai jadi nasi pun ratusan tangan yang ikut andil. Maka doanya istimewa. Apa diantaranya? Allahumma barik lana fima rozaqtana, menggunakan kalimatul jamak, tidak menggunakan kalimatul mufrad. Ya Allah, berkahilah kami yang ikut tanam, yang ikut tandur istilahnya, yang ikut panen, dan yang menanamkan nasi. Semua dapat Allahumma barik. Dalam doa saja
sudah dibimbing oleh Rasulullah dengan kalimatul jamaah, kepedulian kita sesama kita. Kalimatul jamaah tidak di dalam makan saja, dalam sholat pun kita dididik oleh Allah Ta'ala untuk kita mengetahui sesama kita. Buktinya apa? Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas, tunjukkanlah kami, bukan saya. Ihdinas siratal mustaqim. Orang yang sedang sakit di rumah sakit, mungkin Allah Ta'ala sudah waktunya mengambil umurnya, tunjukkanlah ya Allah, hadiahkanlah, tunjukkanlah kepada saudaraku yang sedang sakit ya Allah, mendapat taufik hidayahmu, mendapat husnul khotimah. Ihdinas siratal mustaqim. Sedang ekonomi yang berjalan ekonomi, tunjukkanlah jalan yang lurus, jangan sampai mendapat kerugian. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah para petani kita ya Allah jalan yang lurus sehingga panennya baik, kainnya bagus. Jadi kalimat ihdinas siratal mustaqim walaupun khususnya di ajril akhirah, tapi dampaknya sangat luar biasa. Sebab ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Jadi yang luar biasa. Didikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melalui baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu baru sebutir nasi. Saya mau tanya itu, bagaimana agama ini? Apakah cukup dengan satu ulama? Apakah cukup dengan dua ulama, tiga ulama, ribuan ulama di Indonesia ini? Yang masyhur banyak, diantaranya Wali Sembilan. Beliau termasuk orang-orang yang dakwah luar biasa. Itu diantaranya berjuang dalam satu sisi agama. Sampai Habib Lutfi kalau ditanya, istimewanya ziarah kubur ke Wali Sembilan itu apa? Bingung saya jawabnya. Mau bilang karomah terlalu tinggi, mau minta doanya supaya barokah, minta karomatnya. Lalu saya introspeksi, angkat saya ini apa? Jadi saya jawabnya malu. Jawabnya malu. Dari sebab apa sebabnya malu? Ibu bapak boleh lihat kalau suka sejarah Wali Sembilan, suka ada rombongan tidak? Ada. Yang dilihat apa tuh? Kita contoh yang dekat saja ke Maulana Syarif Hidayatullah. Separuh muslim, separuh non muslim tempat ziarahnya. Dan hebatnya sampai sekarang semakin ramai. Kalau sekarang mungkin ada UKM. Beliau sampai sekarang meninggal sudah 454 tahun masih bisa membuat ekonomi kerakyatan. Malu kita kepada Allah. Malu benar. Tidak ribut saja. Nanti kalau kita sudah mulai ribut, gara-gara mau noblos saja masih ribut terus. Nanti kalau sudah noblos, Habib dengan Habib tidak akur, Kiai dengan Kiai tidak akur, Ustaz dengan Ustaz tidak akur. Padahal noblos hanya 5 menit. Tingkatkan cinta kita kepada bangsa dan tanah airnya lebih tinggi dari segala-galanya. Setuju? Nah, kalau mau ribut, lihat Indonesia itu besar, bangsa Indonesia itu besar, malu mestinya. Itulah istimewaannya. Setelah Allah wa Rasulih, kita melihat bangsa kita kembali. Nah coba, sekali lagi orang yang sudah meninggal sekian ratus tahun masih membuat ekonomi kerakyatan. Toleran sudah luar biasa. Sebelahnya yang non muslim diberi kesempatan sesuai agama keyakinan masing-masing. Ada yang bawa lilin, ada yang pakai dupa, ada yang pakai ayam, menyan dan sebagainya. Ketika menyanyi di Sumet,
yang besar yang kecil, mereka bisa kompak tidak jangan besar-besar tuh menyanyi. Jadi saya pusing di bahunya. Tidak, rukun kompak luar biasa. Malu mau begini-begini. Yang kita non muslim, yang muslim sebelah, yang tahlilnya keras, yang tahlilnya ngebut, yang macam-macam, yang berat, yang satu santai, Indullah, yang satu lebih ribut, Indullah, ya ada yang ribut. Lu tahlilnya yang berat-berat tidak ada sasa-sasa. Tahlil biasa saja orang, biasa, Indullah. Ini di bawah orang sedang bertikai sendiri, yang sebelahnya rombong lagi matanya sampai begini. Indullah. Ninggalan jalan tadi itu asal. Ini lagi tahlil ngebut. Kalau saya ngebut tidak dapat banyak, Pak. Kok bisa tidak ada apa-apa, aman dan sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Ini orang sudah mati 400 tahun loh, masih bisa mendamaikan, menguhuahkan umat, menguhuahkan bangsa. Malu mestinya kita kepada para beliau. Itu diantaranya. Belum yang wali-wali lainnya. Seperti apa yang diholi hari ini. Saya kira kalau orang Sumedang, saya mau mengatakan pengiran santri sampai yang diholi hari ini sudah banyak yang kenal. Supaya lebih tahu, lebih luas mengapa dengan adanya Holland. Itu baru perkembangan agama yang luar biasa, jasa-jasa para beliau. Nah sekarang kita bertanya, apakah merah putih kemerdekaan bangsa ini hanya dari satu orang? Benar, betul. Dari beberapa orang, ribuan yang mempunyai kontribusi sebelum 1945. Kita punya kontribusi apa? Terkadang gaya pakai bambu runcing, kaosnya kasih merah-merah, jadi pakai apa, ikat apa, ikut karnaval. Iya. Nah, para beliau bukan main-main. Bagaimana membangun bangsa ini luar biasa. Dengan segala macam caranya, seperti dibuatkan sedekah bumi, dibuatkan sedekah laut, dipisahkan antar sedekah bumi, sedekah laut. Kalau digabung jadi satu, cinta tanah air, wah penjajah mungkin akan ngawasi kita terus. Tapi pintar ulama-ulama kita pisahkan sedekah bumi, sedekah laut. Tidak cukup dari itu saja. Bagaimana para pejuang-pejuang kita berdahulu, bukan sekadar orang-orang biasa, ulama-ulama besar seperti Pangeran Sugih yang kita sekarang hauli, dengan cara beliau bagaimana memperdekakan bangsa ini dari belenggu penjajah dan kebodohan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة.
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Saya teruskan dulu ya, Bapak-bapak. Bagaimana sesepuh-sesepuh kita menanamkan cinta bangsa dan cinta tanah airnya? Karena sekarang sebagian sudah mulai meletup kecintaannya kepada bangsa dan negara, kecintaannya kepada tanah air. Coba kalau kita cintanya kepada bangsa dan tanah airnya luar biasa, kita tidak mudah dibenturkan, tidak mudah dibentur-benturkan sesama kita. Boleh beda pilihan, tapi ingat, partai boleh banyak, bendera partai silakan banyak, tapi apa? Merah putih cuma satu. Betul? Itulah dia. Tidak hanya perjuangan para pria. Bagaimana menanamkan pada waktu kondisi yang luar biasa berhadapan dengan penjajah. Kalau mungkin bangsa kita pada waktu itu pasang merah putih dipegang langsung oleh penjajah. Tapi punya ini luar biasa. Apa di antaranya? Sepele kelihatannya. Juga di dia masih ayah juga hampir abdi keterang. Yang tawisna nah laman badingan ambil bumi pasti pasang tiwul, janur, pare, kelapa masih ada, masih pakai, ya. Cara menanamkan dari dulu. Filosofinya diambil dari mana? Tadi janur, padi, kelapa, pisang dan lainnya. Baru merah putihnya mau dipasang pakai doa dulu. Ada yang nariahan, ada yang manakiban, ada pakai perjanjian, maulud dan lain sebagainya. Pakai menyan, pakai panggang. Belanda umpamanya tahu, no problem. Ini adalah budaya. Ditutup. Itu hebatnya. Begitu dipasangkan, kita sadar. Ini kira-kiranya unsur rengnya tidak langsung dipasang. Berapa hari untuk masangnya? Reng tusuknya. Pastinya janur yang begitu kuning, cantik, kena panas, layu. Parenya semakin coklat, matang. Pisangnya sama. Kelapanya sama. Tapi saya tanya, merah putihnya berubah atau tidak? Tidak. Semua bisa berubah, merah putih tetap tidak berubah. Itu sebenarnya. Ini saya gak mau bela, itu tanaman orang tua. Maka jangan suka sedikit-sedikit tahayul dan sebagainya. Kita hargai maksud beliau dari dahulu bagaimana menanamkan bangsa, cinta bangsa dan cinta tanah air. Karena perjuangan beliau luar biasa. Dari mulai Aceh sampai ke Papua, bukan sedikit perjuangan kita. Nah, sekarang kita bertanya, apakah kita terima kasih kita kepada para beliau apa? Terima kasih kita kepada para kiai apa? Terima kasih kita kepada para habaib apa? Terima kasih kita lebih-lebih kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih kita kepada para pejuang-pejuang kita apa? Maaf saja terkadang pasal 17 bendera yang sudah 1 tahun dan dicuci masih dipasang. Dan maaf saja lah. Mestinya ini hari-hari karomah, hari
menjadi hari mukjizat dengan kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari karomah yang luar biasa dengan kelahiran baginda Nabi. Hari yang karomah dengan kemerdekaan Indonesia ini. Apa syukur, apa terima kasih kita kepada para beliau-beliau ini? Tanya kepada pribadi masing-masing. Sudah berbuat apa, bagaimana cara mengucapkan terima kasih kepada para beliau? Para bapak, para ibu, tidak ada orang tua di dalam kubur senang luar biasa. Begitu ditengok anaknya, bismillahirrahmanirrahim. Paling bisanya sambil pegang bisanya, kalau enggak pegang makannya nangis. Ya Allah, ya Allah, saya belum bisa mampu membahagiakan kedua orang tua. Sudah dipanggil oleh Allah. Padahal kita kapan ingin membahagiakan kedua orang tua? Kalau orang tua itu makan apa saja pasti ingat kepada anak-anaknya. Kalau kita terkadang dapat rezeki lumayan, makan di warung, sekali-kali mumpung dapat rezeki, sate, entah apa, rawon. Coba sekali-kali ingat ibu saya masih tidur nih, atau masih istirahat di rumah malam-malam nih. Belikan satu bungkus apa, gimana rasanya? Senangnya kayak apa? Kalau ibu-ibu kita dalam jagung pengantin, terkadang maaf para ibu, lemper satu atau pisang, ingat sama cucunya, dibuntal sama tisu demi anaknya. Betul? Saya tidak loh. Itu diantaranya. Coba. Nah, kita pernah berbuat apa mumpung kedua orang tua itu masih hidup? Bagaimana cara membahagiakan kita kepada kedua orang tua? Itu diantaranya. Nah, kalau sudah tidak ada, nanti baru kita akan kecewa. Nah, mumpung kita masih ada kesempatan bisa ziarah kubur beliau, kita ingat pernah membahagiakan apa kepada kedua orang tua kita ini. Bagaimana cara kita membahagiakan kepada kedua orang tua? Sekalipun sudah di alam baka, bangun kerukunan, kekompakan di antara kakak adik, saling mengisi, saling membantu, saling melindungi, saling mengayomi. Itu orang tua bahagianya kayak apa di dalam tubuhnya. Kita bertanya, bagaimana para aulia-aulia, bagaimana para pejuang-pejuang bangsa ini kalau melihat sekitar kita ini rukun, kompak, tidak mudah dibentukkan sesama kita. Apakah kita menjadi bangsa yang tidak mengerti terima kasih kepada para beliau? Pastinya tidak. Buktikan kalau tidak. Kita galang kesatuan persatuan sekali lagi. Partai boleh berbeda. Apalagi sebentar lagi kita akan menghadapi 2024. Silakan. Itu karena demokrasi. Tapi untuk lebih dewasa kita hidup dan kita akan lebih saling mengerti, menghormati, saling mengenal. Partai boleh berbeda, Indonesia tidak berbeda. Bendera partai silahkan banyak, merah putih cuma satu. Terakhir para bapak, para ibu, saya mengingat sabda Nabi SAW. Kadar bobot iman seseorang. Walaupun tafatun nas atau tafatun nas bil iman, ala qadir tafaru bihim bi mahabbati. Kadar bobot iman seseorang adalah tergantung kecintaannya kepada aku. Kalau kecintaannya sama Rasulullah luar biasa, jangan tanya. Luar biasa, imannya semakin mundur. Nah, alamat-alamatnya orang yang cinta kepada Rasulullah, cinta kepada al-awliya, cinta kepada para sahabat, cinta kepada dzurriyyatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu diantaranya. Itu tanda orang yang cinta kepada baginda Nabi SAW. Kalau ini semakin kuat, luar biasa. Tapi oknum terkadang menafsirkan ini ayatnya hadis dibalik. Oh, kalau begitu, kalau untuk memecah belah umat paling gampang, atau umat ini atau bangsa ini supaya tidak percaya kepada pemerintahnya, kepada TNI-nya, Polri-nya dan sebagainya, gampang, jauhkan kecintaannya. Kata umat Islam khususnya, umumnya umat beragama, jauhkan cintanya kepada tokoh agamanya, khususnya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Kalau umat ini sudah mulai lari dari para ulama, tidak percaya kepada para ulama, ini bahaya sekali. Paling dibenturkan. Kita bukan waktunya lagi berbicara khilafiyah. Silahkan yang ribut talqin, tahlil, maulud, manakib. Sudah waktunya kita pikir ekonomi, bagaimana dunia Islam ini ekonominya supaya maju, bagaimana republik ini ekonominya supaya maju, pertanian ini supaya maju bagaimana. Apa partisipasi kita terhadap pemerintah dalam ketahanan pangan, itu kewajiban kita semuanya. Ini penting sekali. Bangsa lain sudah membuat persenjataan istimewa, pertaniannya begitu maju, kita kalah, tertinggal. Kita masih ribut talqin, tahlil, maulid, manakib, nanti noblosnya apa, terkadang noblos sama-sama ustadz sama ustadznya, 3 bulan diam, tidak berbicara satu sama lain, malu rasanya. Hanya beda pilihan, bukan waktunya. Bagaimana kita membangun pesantren mempunyai roda ekonomi, semuanya mempunyai roda ekonomi, jalan dengan luar biasa. Semakin lama semakin maju, tangan kita tadinya di bawah, tangan kita akhirnya di atas. Karena apa? Kemajuan ekonomi dan kemajuan pertanian. Ini diantaranya. Bagaimana cara kita memajukan pertanian? Ya, kita pertama kali belajar cinta, apa yang hasil ada Bumi Pertiwi. Maaf ya, saya sering berbicara lah, mau bosan atau tidak bisa dulu. Jambu lahiran Indonesia, tanaman Indonesia, tanah-tanah Indonesia. Kok ngomong sekali-kali jambu mana, jambu Indonesia. Kalau di Sumedang ini ada jambu Sumedang, masih pakai jambu Bangkok, katesnya California, lelenya Bangkok, ayamnya Bangkok. Lah kita punya apa? Gula Jawa, gula tahu dari Sumedang. Itulah harus kita tingkatkan, rapikan bagaimana tahunya, bagaimana hasil karya Bumi Pertiwi. Tingkatkan kecintaan kita, hasil ekonomi Indonesia. Insya Allah berapa tahun saja ekonomi Indonesia akan maju, pertaniannya akan maju. Jadi itu diantaranya. Sekali lagi, sudah bukan waktunya lagi kita berbincang masalah khilafiyah. Nah, kalau kita sudah maju, kita akan lupa tadi sudah pecah belah. Kita tidak mudah dihasut dan tidak mudah diadu domba. Karena apa? Cinta kita sudah luar biasa. Tapi oknum-oknum ini main, bagaimana caranya? Hancurnya bangsa itu, hancurnya umat tersebut. Bagaimana? Gebosin. Cintanya ulama, cintanya kepada baginda Nabi, ada saja yang diomong, dan sebagainya. Nah, bagaimana cara menghancurkan bangsa ini? Gosok lagi. Bagaimana ada oknum polisi 1, ayo digoreng. Nanti ada TNI 1, oknum 1, goreng lagi. Ya, nanti pemerintah untuk mengurangi kepercayaannya kepada pemerintah, kepada TNI Polri-nya, aparatur negara, keamanan negara, terus digerogoti supaya apa? Nanti umat ini, bangsa ini jauh kepercayaannya kepada polisi, TNI, negara dan lain sebagainya, dan ulama. Kalau sudah begitu, Indonesia mudah dipecah belah. Sadar atau tidak? Maka saya bertanya kepada para ibu, para bapak sekalian, wahai bangsaku yang kubanggakan, relakah negerimu terpecah belah? Lempam jawabnya keras. Nah, itu yang kita harus buktikan. Kalau tidak, ayo kita galang ukhuwah, kita galang persatuan, rapatkan barisan. Ini bangsa Indonesia yang besar, bangsa Indonesia yang luar biasa. Jangan coba-coba ingin memecah belah bangsa Indonesia, akan memgoyahkan NKRI. NKRI bagi kami bangsa Indonesia adalah harga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Segala puji bagi Allah, pertemuan ini menjadi pertemuan yang menjadi kebahagiaan kita dari sebegitu banyaknya kebahagiaan tahun ini. Panjang usia, sehat walafiat kepada yang tercinta, pengarsa yang mulia Dr. Honoris Causa Maulana Aba Al-Habib Lutfi bin Ali bin Hashim bin Yahya Hafizahullah. Semoga dalam keberkahan senantiasa, amin ya Allah.